mereka harus punya pemikiran seperti ini supaya mereka berpikir bahwa ini adalah sebuah kesempatan ketika gue kerja di luar negeri, nggak cuma sekedar kerja, tapi ada kesempatan lain sebenarnya kalian bisa kerjakan, yaitu adalah bagaimana kalian bisa membeli barang dari Indonesia jual di sana. Ini kita bicara soal ekspor dan impor. Jadi halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Di video kali ini gue pengen ngebahas satu berita yang bikin gue tuh jadi kepikiran terus-terusan. Beritanya adalah Indonesia ini itu paling banyak mendominasi TKI atau TKW dari Indonesia ke luar negeri. Jadi jumlahnya itu ada 9 juta pekerja migran Indonesia di luar negeri. Jadi bayangin ada 9 juta TKI dan TKW yang mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke luar negeri dan bekerja di sana. Ini di luar diaspora ya. Jadi kalau diaspora itu biasanya mereka adalah orang-orang yang memang punya usaha, punya bisnis di luar negeri, dan mereka itu orang-orang yang udah cukup sukses di sana. Tapi kalau untuk TKI dan TKW adalah mereka yang di Indonesia itu bingung mau kerja di mana, akhirnya mereka memilih untuk bekerja di luar negeri. Kalau gue baca di berita, itu banyak banget profesi yang diambil sama orang-orang Indonesia di luar negeri. Contohnya pelayan gitu ya, pelayan restoran. Terus banyak juga yang menjadi asisten rumah tangga. Jadi gue ngelihat banyak yang mereka itu pergi ke sana hanya untuk kerja di luar negeri. Harapannya dapat gaji yang lebih tinggi terus dikirim ke Indonesia. Jadi kalau gue boleh cerita sedikit, dulu waktu gue SMA gitu ya, gue punya nyokap, mama gue, ibu gue itu pernah bilang kayak, yuk mami kayaknya mau kerja di Hong Kong aja deh, karena ada tawaran dari temennya. Karena kondisi kita tuh hari itu lagi sulit banget. Terus udah gitu dia dapet tawaran dari temennya untuk jagain nenek-nenek di Hong Kong. Gajinya itu kurang lebih ya oke lah ya 17-20 juta per bulan. Terus gue bilang kayak ngapain gitu loh. Maksudnya gue juga masih bisa kerja, masih bisa cari uang, bisa cari bilangnya apa ya, usaha lah ya, supaya orang tua gue tuh gak perlu harus kerja di luar negeri, terus kayak harus berjuang hidupin anaknya tuh jangan. Gue punya sahabat juga sama juga, mamanya juga ngomong ke dia kayak, nih mami mau pergi ke luar negeri untuk kerja, jagain nenek-nenek juga rata-rata sih kalau yang di umur sepantaran nyokap gue ya 50-an. Tapi akhirnya gue berpikir, gue masih bilang kayak jangan, gue masih bisa biayain. Tapi banyak juga kan orang yang sudah mengambil keputusan tersebut untuk jadi TKI dan TKW. Terus gue pengen bahas di video kali ini bagaimana TKI dan TKW ini naik level ketika hadirnya komunitas bisa ekspor, hadirnya eksportir-eksportir muda, eksportir-eksportir baru di Indonesia. Contoh ya, gue punya beberapa teman, mereka kerja di luar negeri, ada yang di Taiwan, ada yang di Amerika, ada yang di Hong Kong gitu ya, ada yang di Malaysia. Mereka gabung di komunitas bisa ekspor. Terus udah gitu mereka tektokan sama gue, dan mereka ini ternyata adalah orang yang paling bisa melihat sebuah market yang paling jelas di negara itu tuh butuh apa. Contoh misalnya mereka lihat kayak, loh udang di sini waktu di Taiwan ya, udang di sini kok harganya bisa sampai 150.000 per 300 gram. Pas dinanya ke gue di Indonesia cuma 80 kilo. Akhirnya mereka yang dulunya cuma kerja, saat ini mereka sudah punya mindset, punya pemikiran untuk bisa belajar bisnis, bahkan belajar ekspor. Jadi mereka akan kerjasama dengan keluarganya yang di Indonesia. Mereka yang ngajarin apa yang harus dicari, carinya bagaimana. Karena mereka udah paham nih, masuk komunitas bisa ekspor kan diajarin semuanya. Mereka paham, terus mereka yang melakukan impor. Jadi TKI dan TKW ini melakukan impor di negara itu dan mereka jual langsung ke distributor. Jadi konsepnya adalah, gue punya ide gitu ya. Sebenarnya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri sebagai TKI dan TKW, mereka itu sebenarnya itu punya posisi sebagai importir. Yang mereka cari barang di Indonesia, mereka ngimpor sendiri, mereka jual di sana. Jadi menurut gue, kalau misalnya kalian udah paham dengan dunia ekspor, kalian akan melihat bahwa gue nggak cuma sekedar kerja, maaf ya tanda kutip, jagain nenek-nenek atau jadi asisten rumah tangga, tapi gue juga bisa bisnis di luar negeri. Gue bisa ke supermarket, selama gue disuruh ke supermarket misalnya ya, gue nggak cuma beli apa yang disuruh, tapi gue bisa lihat apa ya tren yang paling laku ya. Makanya di video sebelumnya gue pernah bicara soal growth mindset. Bagaimana kalian punya pemikiran yang maju, pemikiran yang bisa melihat apa yang akan terjadi di depan dan apa yang kalian bisa ciptakan. Misalnya contoh peluang apa yang kalian bisa jual, apa barang yang bisa kalian kirim dari Indonesia jual ke sana dan lain sebagainya. Makanya ada 9 juta orang TKI dan TKW Indonesia, maaf, mereka harus punya pemikiran seperti ini supaya mereka berpikir bahwa ini adalah sebuah kesempatan ketika gue kerja di luar negeri, nggak cuma sekedar kerja, yes pasti kerja untuk menghidupi dirinya di negara itu dan menghidupi keluarganya di Indonesia. Tapi
Ada kesempatan lain sebenarnya kalian bisa kerjakan, yaitu adalah bagaimana kalian bisa membeli barang dari Indonesia jual di sana. Ini kita bicara soal ekspor dan impor. Jadi menurut gue ketika kalian udah paham dengan dunia ekspor dan impor, setiap orang yang bekerja di luar negeri yang dulunya pikir kayak, oh udahlah gue kerja di luar negeri lah, gue udah hopeless lah, gue mau udahlah kerja jadi apa aja boleh deh yang benar gitu ya di luar negeri, gue pikir ya silakan. Tapi kesempatan lainnya, pemikiran lainnya adalah bagaimana gue bisa jualan barang dari Indonesia masuk ke negara sana. Makanya gue lagi approach beberapa kementerian, contohnya Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka yang punya data soal TKI dan TKW, gue mau edukasi mereka nih untuk bagaimana mereka bisa menjadi partner kita, eksportir-eksportir muda di Indonesia untuk bisa melakukan bisnis. Jadi kita yang menyiapkan barang, orang-orang yang di Indonesia, eksportir-eksportir, teman-teman bisa ekspor di Indonesia, menyiapkan barang, dan mereka nanti akan bekerja sama dengan TKI dan TKW di luar negeri yang akan mencari marketnya sebagai supervisor, quality control, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya gue akan garap, dan gue udah ngomong ke beberapa teman gitu ya di instansi pemerintah, dan mereka sudah support hal ini. Makanya saat ini gue lagi mencoba untuk menggerakkan sebuah ekosistem ekspor, dan harapannya ekosistem ini bisa membantu teman-teman semua untuk jadi seorang eksportir tanpa ada batasan, tanpa ada kesusahan dan kesulitan. Karena ya gue boleh bilang ke teman-teman semuanya, gue ngebangun komunitas bisa ekspor bukan cuma sekedar ngomongin soal materi ekspor, bukan, tapi adalah ekosistem. Bagaimana ada barangnya, supply-nya, ada desa yang bisa dibantu, ada lapangan kerja yang bisa dibuka, ada teman-teman kita TKI dan TKW di luar negeri yang punya penghasilan tambahan, bahkan nanti ujung jadi pebisnis, bukan jadi orang kerja lagi di negara sana. Itu adalah harapan dan mimpi gue yang gue pengen bawa buat teman-teman dan saudara-saudara gue di Indonesia. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Mungkin kalian punya pemikiran dan gambaran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi yang penting adalah jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pentingin channel ini supaya channel ini bisa jadi channel nomor 1 yang ngebahas soal industri ekspor di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. So see you on the next video. Bye bye.